Dan tadi sudah berbicara tentang bagaimana masuk kampus ke sini, kemudian kondisi dalam kampusnya ataupun kondisi dalam kelasnya bagaimana. Nah Bu, yang ingin saya tanyakan itu terkait prospek kerjanya. Lulusan KPI ini jadi apa? Gelarnya apa? Oke, kalau gelar itu memang kita tidak bisa lepas dari aturan peraturan menteri ya. Jadi gelar dari KPI itu aturan nasionalnya adalah SOS ya, sarjana sosial. Seperti itu. Sedangkan prospek kerjanya, prospek karirnya sangat luas gitu ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui ya, ibu-ibu ketahui juga, kalau mencari kerja nanti itu beberapa tempat kerja itu mensyaratkan pertama akreditasi, ya, akreditasi institusi dan akreditasi prodinya. Seperti itu. Dan nanti dengan sendirinya dengan kualitas akreditasi institusi UMI yang sudah A, yang prodi kita juga sudah A, insya Allah teman-teman akan langsung masuk saringan yang paling baik gitu. Seperti itu. Kemudian ya secara manajemen perguruan tinggi kita sudah alhamdulillah sangat baik ya, sehingga insya Allah tidak menjadi hambatan buat para alumni nanti kalau mencari tempat kerja. Nah, di mana yang teman-teman bisa bekerja nanti alumni kami itu tersebar banyak banget ya, alhamdulillah, dari yang jadi ASN, dari PNS, bisa di BKKBN misalnya ya, di sana biasanya akan muncul lulusan dicari alumni komunikasi atau alumni komunikasi penyiaran Islam. Ada yang langsung itu dan bisa masuk semua. Seperti itu. Atau kalau yang seperti konseling bisa di rumah sakit, bisa jadi bimbingan rohani, atau bisa di lembaga Badan Narkotika Nasional misalnya, di penjara, maksudnya nggak masuk penjara ya, tapi konseling ya, konseling di penjara ya, untuk menangani para narapidana dan seterusnya seperti itu. Atau kalau ada minat besar jadi relawan, bisa kerja di menjadi relawan kemanusiaan dan seterusnya. Jadi sangat luas ya, sangat luas dan fleksibel. Tapi sebenarnya kuncinya adalah itu tadi, sebenarnya pertama tergantung anaknya masing-masing. Ya, dari skillnya, dari attitude-nya, dari penguasaan knowledge, pembawaan dirinya, dan itu semua kita bentuk ya, maksudnya kita tempa ada di KPI ini, sehingga anak-anak mahasiswa sendiri ketika dia mulai magang, mereka sudah mulai melihat dirinya tuh yang terbaik seperti apa, seperti itu. Berbicara terkait magang ya Bu, sebagai satu langkah untuk mempersiapkan di dunia kerja nanti, ini magangnya di mana aja Bu untuk anak-anak KPI ini? Oke, kalau yang komunikasi dia bisa magang di stasiun televisi, kemudian di mana surat kabar, majalah gitu ya, yang berkaitan dengan jurnalistik dan penyiaran. Tapi juga selain itu dia bisa di instansi di bagian kehumasan, di bagian PR-nya seperti itu. Di rumah sakit juga bisa, tapi itu tadi di bagian kehumasan. Ya, dan nanti di semua institusi itu pasti punya ya, karena sekarang ini kayaknya media komunikasi medsos ya, semua instansi punya medsos, tapi mereka punya hambatan untuk membuat kontennya. Nah, anak-anak KPI ini udah canggih banget ya kalau bikin konten. Ya, sehingga itu akan sangat membantu instansi untuk membantu promosi dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk yang konseling itu banyak juga tempatnya ya, bisa di rumah sakit, kemudian bisa di panti sosial, kemudian di penjara juga ya, seperti itu. Oh, luar biasa ya Bu ya, terkait prospek kerja bagi mahasiswa KPI ya Bu ya. Dan berbicara tentang prospek kerja ya Bu, tentunya kedepannya nanti diharapkan yang mungkin kembali kepada individu anaknya tersebut untuk mempersiapkan diri bagaimana kedepannya nanti. Dan apakah dari program studi KPI ini sendiri memberikan seperti informasi ataupun terus memberikan update-update terkait peluang kerja atau lowongan kerja kepada alumni semua? Iya, kalau itu sudah terkoordinir di lembaga kemahasiswaan dan alumni LPPA.
Tapi ingat Mas, tidak semua harus berorientasi kerja. Betul. Ya, ada yang kepengen memang punya wira swasta, wira usaha sendiri. Dan itu sudah kita kita support juga ya, seperti itu. Kemudian kalau sekarang kan anak muda tuh lagi modelnya bikin startup gitu ya. Nah, itu juga kebetulan ada alumni yang sudah bikin startup juga ya. Sehingga update-update yang semacam ini juga kita bantu untuk mereka tahu. Selain itu sekolah, ada yang pengen nerusin sekolah lagi. Jadi ada 3 alternatif sih, tidak harus tidak cuma bekerja, tapi dia bisa berusaha dan dia bisa sekolah. Ya, dan ketiga-tiganya itu kita siapkan ya tergantung si anaknya seperti karena ada kan teman-temanmu banyak tuh yang udah mulai jualan, mulai bikin bisnis apa gitu ya, dan itu ada satu hal yang sangat baik sebenarnya harus dipupuk dan tinggal dikembangkan gitu. Supaya mungkin pengalaman kerja ke depannya nanti ketika lulus itu sudah ada basic lah ya Bu, untuk di dunia kerja itu seperti apa selain mendapatkan ilmunya dari tempat magang gitu seperti itu. Ya kalau misalnya kayak itu kita ada mata kuliah entrepreneur ya. Entrepreneur itu kan teman-teman nggak cuma diminta untuk bikin proposal jualannya ya, tapi juga prakteknya sampai dia bisa dapat untung berapa. Nah kayak gitu kan, itu sebenarnya kan ada yang terus ada yang enggak juga sih, tapi ide kreatifnya luar biasa. Wow, sangat luar biasa ya. Dan sejauh ini untuk kiprah alumni ya Bu, untuk menurut Ibu sendiri alumni dari KPIWMI sendiri ini ada yang mungkin di S3 jadi dokter gitu? Alhamdulillah sudah ada yang profesor ya. Oh profesor. Sudah ada yang profesor, angkatannya dulu waktu zaman saya masih pertama kali jadi dosen di sini kali ya sudah ada lama. Kalau yang sekarang ini memang yang dapat beasiswa ke luar negeri juga banyak ya, seperti itu. Ada beberapa kakak tingkatmu yang sekarang lagi di ada di Korea. Sekarang lagi nerusin kuliah di sana seperti itu. Jadi ya itu karena ya kita keep in touch ya, jadi masih banyak informasi di sana seperti itu. Dan mungkin kalau di sini teman-teman ya kedepannya nanti kalau ada pandangan terkait S2 ataupun yang melanjutkan pendidikan selanjutnya ini Bu, jurusan-jurusan apa Bu yang mungkin bisa diambil sekilas mungkin melihat dari track record alumni? Kalau track record alumni ada yang mengambil kalau yang komunikasi ya ngambil komunikasi ya, atau jurusan-jurusan terkait dengan media studies ya, kemudian ilmu komunikasi dan komunikasi manajemen komunikasi seterusnya. Atau kalau yang konseling bisa ambil bimbingan konseling juga bisa seperti itu. Ada yang juga ambil S2 psikologi itu nggak salah juga bisa gitu ya. Luar biasa KPIWMI. Multi-talent banget loh ya. Tergantung gitu ya. Karena memang biasanya kan kalau S2 ada teman-teman yang pengen orientasi jadi dosen ya, sehingga keilmuan dia kan harus inline ya. Nah, tadi berbicara tentang komunikasi dan konseling Islam ya Bu ya. Komunikasi ya penyiaran Islam ibaratnya. Di UMI sendiri ini mungkin ketika teman-teman nanti daftar atau punya sahabat Maya Cafe ini daftar, ada 2 jurusan yang berbau komunikasi ini Bu ya. Ada ilmu komunikasi dan KPI itu sendiri. Nah, mungkin perbedaan yang lebih jelas itu di aspek mana Bu untuk Ilkom, dan keunggulan KPI itu yang harus kita kembangkan lagi itu di aspek mana? Mungkin yang lebih highlight, yang lebih kuatnya di perkuliahan keagamaannya ya. Kalau yang di komunikasi yang satu lagi kan komunikasi umum ya, sehingga tetap ada mata kuliah, tapi kan cuma beberapa SKS saja yang memang itu sebagai syarat mata kuliah di Muhammadiyah ya, jadi ada AIK juga. Tapi kalau buat teman-teman yang memang sudah sejak awal punya semangat untuk berdakwah misalnya ya, concern jadi seorang muslim yang baik, nah ini yang tidak cuma baik untuk diri sendiri tapi dia bisa menyebarkan kebaikan untuk orang lain, KPI tepatnya. Belajar sekaligus beribadah ya Bu, berdakwah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu contohnya ya. Luar biasa, ini KPI ya. Kita dapat dunianya juga, insya Allah kita dapat ilmu akhiratnya. Insya Allah. Karena kita saling mengingatkan betul banget Bu, betul banget. Dan yang saya rasakan tuh memang suasana
interaksi harian dengan sama teman, dengan dosen itu kita dekat banget ya. Betul. Itu yang mungkin membuatkan suasana Iya, berbeda benar, ya seperti itu. Luar biasa. Terkait suasana ya Bu, di sini Jogja ya sangat luar biasa ya. Menurut Akbar selaku mahasiswa di sekitar kampus ini juga merasa nyaman untuk tinggal di Jogja. Dan mungkin bagaimana pandangan Ibu terkait biaya mungkin kos ya Bu, ini kedepannya nanti mungkin khawatir terkait biaya kos lah ibaratnya kalau ibu-ibu milenial berpikir kayak gitu. Gimana Bu di daerah UIN sendiri? Kalau mungkin saya sedikit ya kasih solusi buat bapak ibu orang tua yang karena ini tahun pertama melepas anak ya, kos, kemudian mungkin cerita-cerita tentang Jogja yang pergaulan orang yang belum pernah kesini mesti kan mikir aku mau Jogja sih gitu ya, dengan pergaulan yang katanya seperti itu. Mungkin jadi salah satu alternatif bapak ibu bisa mendaftarkan anaknya masuk Unires dulu. Masuk Unires. Ya, Unires itu apa Bu? Ya, Unires itu adalah University Resident ya, itu adalah salah satu program dari UMY untuk menyediakan asrama buat mahasiswa. Asrama mahasiswa ya. Asrama mahasiswa khusus tahun pertama ya Bapak Ibu. Jadi di sana kita ada gedung, ada banyak yang diterima. Banyak. Ada 2 gedung besar, sebenarnya ada 3 gedung ya, tapi yang dipakai untuk Unires ada 2 gedung besar 4 lantai dengan kamar yang banyak sekali. Dan di sana mahasiswa tidak cuman jadi mereka akan tinggal di situ di kamar di Unires itu dan ada program ya semacam pesantren mahasiswanya. Nah itu menjadi salah satu alternatif ya buat bapak ibu mungkin yang masih deg-degan melepas anak di Jogja yang seperti ini, sehingga di sana tentu saja pengawasan 24 jam dan terarah programnya, ada outbound, ada segala macam, dan alhamdulillah teman-teman mahasiswa yang Unires juga prestasinya bagus-bagus juga ya. Seperti itu. Nah itu jadi alternatif. Alternatif. Ya. Jadi tidak bingung lagi ya Bu, mungkin kesana kesini muter-muter nyari kos-kosan atau apa segala macam. Kita menyediakan Unires juga ya Bu. Tapi memang harus cepet-cepetan kayaknya ya. Harus cepet-cepetan. Terbatas juga. Betul. Dan di sana juga fasilitasnya ada free laundry ya Bu. Jadi mungkin yang baru pertama-tama ya ditinggal orang tuanya dan harus nyuci ini bingung-bingung dan sebagainya. Solusi tepatnya bisa di Unires juga. Lengkap ya, kamar mandinya di dalam kan ya, bisa jemur betul. Keluar kayak gitu. Nah, bisa ditengok ya, atau mungkin cari di web ada informasi betul banget. Universitas. Nah, bicara tentang web lah ya ibaratnya. Dan untuk mengakses informasi terkait seputar KP ini bisa diakses di mana Bu? Apakah ada sosial media? Kemudian ya apakah ada alat ataupun ya situs lah untuk bisa kita akses sebagai informasi bagi mahasiswa? Kalau yang official kita ada web kpi.unjas.id ya. Di bawah ya nanti ya Bu ya. Kita kasih bawah sini ya. Kalau yang medsos kita punya Facebook, kita punya Instagram, punya YouTube. Kalau nggak salah sekarang ada TikTok ya. TikTok juga. Ada Spotify juga. Itu semua sama ya, official KPI. Official KPI ini ya, betul banget. Ya, luar biasa lengkap ya Bu ya. Ada radio juga kalau teman-teman yang mungkin suka dengerin radio, kita juga punya sering siaran di sini. Siaran, dan anak-anak radio banyak yang jadi penyiar beneran ya di betul, sekitar Jogja. Jadi betul, pada nyambi gitu. Pada nyambi, benar banget. Ada yang di TVRI dan ada di Jogja TV. Pokoknya luar biasa lah KPI ya. Sambil kuliah sambil kerja. Betul banget, betul banget. Selain ya itu tadi mendapatkan ilmu tentang dunia. Dan juga kita diajarkan untuk bagaimana berdakwah supaya ya kedepannya nanti kita bisa memberikan manfaat bagi dan dakwahnya dakwah milenial ya Mas. Dakwah milenial. Pendekatannya betul banget. Betul banget. Dan karena apa KPI juga sendiri di sini mewajibkan kayak di semester pertama itu membuat film ya Bu, film-film yang tetap ada unsur Islami. Jadi untuk teman-teman kedepannya nanti juga bisa mengasah skillnya karena di sini juga ada lab KPI yang ya untuk bisa belajar editor lain sebagainya juga kita sediakan ya Bu ya tentunya. Wow, luar biasa. Nggak terasa ya Bu, ini sudah hampir 1 jam Bu kita berbincang-bincang terkait program studi KPWM ini yang sangat luar biasa. Dan ya harapan Ibu mungkin kepada ibu-ibu milenial, bapak-bapak milenial yang akan menyekolahkan anaknya, mungkin apa pesan
Ya, tentu saja Bapak Ibu semuanya, saya juga punya anak yang sedang kuliah ya. Kita tentu ingin memilihkan jurusan terbaik ya buat anak-anak kita. Tapi yang jelas yang perlu dipertimbangkan selain prodinya atau keilmuannya, yang kita perlu juga pertimbangkan suasana akademik dan suasana pergaulan di sekitarnya, apalagi dengan zaman sekarang itu. Nah, tentu saja KPI ini perlu jadi pertimbangan Bapak Ibu semua ya untuk memasukkan anak-anak masuk ke sini, karena di sini tadi ya anak-anak tidak cuma dikasih ilmu saja, tapi mereka juga diasah soft skillnya, adabnya gitu ya, akhlak kesopanannya seperti itu, dan juga nanti akan diarahkan berdaya di lingkungan sekitar seperti itu. Mudah-mudahan kita ada jodoh ketemu ya. Betul banget. Kita tunggu di KPI UMY. Iya, betul banget. Ya, itu tadi mungkin ya sahabat KPI UMY dimanapun Anda berada terkait informasi seputar program studi komunikasi penyiaran Islam. Dan di sini saya bisa mengambil beberapa kesimpulan ya Bu ya. Yang pertama ya memang akreditasi dari Kaprodi KPI UMY sendiri ini sudah sejak 15 tahun yang lalu. Ini luar biasa mempertahankan akreditasi A, kemudian fasilitas, sarana dan prasarananya yang sangatlah bisa dikatakan sangat layak Bu. Kemudian untuk media pembelajarannya yang juga sangatlah update banget, up to date tentunya mengikuti zaman. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang sangat beragam, sangat luar biasa. Kemudian selain itu prestasi-prestasi yang dicapai oleh mahasiswa KPI ini sangat luar biasa, sampai internasional juga. Kemudian untuk biaya sendiri, biaya KPI ini sangatlah terjangkau, ini sangat solutif ya, sangat solutif sekali. Kemudian untuk prospek kerjanya juga sangat luas, dan kiprah alumni juga sudah melalang buana kemana-mana. Begitu. Dan tentu saja ya, KPI UMY ada di Yogyakarta. Yogyakarta terkenal dengan kota pelajar, berjuta-juta wisata, baik itu kuliner, kemudian ya bahari, kemudian wisata alam dan lain sebagainya. Ini menjadi sekalian belajar, sekalian refreshing ya Bu, tentunya. Bonusnya kuliah di Jogja, dan tentunya kuliahnya di KPI UMY. Baik, mungkin ini sudah hampir 1 jam Bu ini kita berbincang terkait prodi. Terima kasih banyak untuk sahabat milenial, sahabat Maya KPI UMY dimanapun Anda berada, sudah menemani kita ya di dunia maya sana. Kemudian ya kami berharap perlu pertimbangan yang lebih matang lagi ke depannya nanti terkait memilih jurusannya. Dan kami sudah memberikan informasi yang terakurat dan ya sangat luar biasa ya Bu. Menurut saya juga tadi pembahasan dari Ibu terkait prodi ini. Dan kami harap ya Bapak Ibu ya anaknya mungkin bisa dipilih lagi mana yang terbaik untuk anaknya. Mungkin ada lagi waktu mampir ke Jogja, betul. Ke Jogja mampir ke UMY. Betul banget. Kita tunggu semua ya. Kita tunggu ya. Makasih banyak sahabat KPI ya yang sudah ikut bersama kita di podcast KPI UMY ini. Dan sampai jumpa, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya Bu ya di masa pandemi ini. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan mungkin kita bisa Bu tagline KPI UMY dulu ya Bu. KPI UMY berilmu, beradab, berdaya guna. Terima kasih sahabat KPI UMY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ya.